Presiden Jokowi minta aparat hati-hati evakuasi pilar susi air di Papua. Melansir dari Jayapura, Presiden Joko Widodo telah membahas rencana pembebasan pilar susi air Kapten Philips McMartin oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sebagai informasi, Kepala Negara telah berada di bumi Cendrawasih sejak kemarin, Senin 20 Maret. Jokowi menyampaikan hal terpenting dalam pembebasan Philips adalah kehati-hatian dan menjaga keselamatan nyawanya. Seperti diketahui, Philips telah disandra sejak 7 Februari 2023. Tadi malam kami rapat internal, salah satunya membahas penyanderaan pilar susi air yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan yang menjadi utama, kata Presiden Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Selasa 21 Maret. Philips telah disandera selama 43 hari dan meminta gajinya dikirimkan ke sang istri. Sedangkan 30 penumpang yang tadinya disandera OPM telah melarikan diri dan diselamatkan oleh penegak hukum. Hasilnya, sebanyak 40% penerbangan susi air di Papua terhenti sejak peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Kapten Philips McMartin oleh kelompok organisasi Merdeka atau OPM. Manajemen susi air mengajukan permintaan maaf pada masyarakat Papua akibat operasional yang terganggu tersebut. Founder Susi Air, Susi Puji Astuti, mengakui bahwa Susi Air rugi secara finansial akibat kejadian tersebut. Namun dia juga menyoroti akses warga Papua yang terputus karena banyak penerbangan perintis yang berhenti beroperasi. Susi Air saat ini memang merugi secara finansial, tapi yang lebih rugi adalah masyarakat Papua, sehingga tidak bisa mengakses dari satu ke tempat lainnya, ujar Susi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Januari. Selain itu, sebanyak 70% operasional penerbangan porter atau logistik juga menjadi terhenti. Hal ini berdampak pada terganggunya distribusi kebutuhan pokok pasukan logistik di wilayah Papua. TNI tunggu perintah untuk eksekusi KKB Papua. Kini nego dulu agar sandera selamat. Melansir dari tribunjabar.id, Jakarta, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Kisdayanto mengungkapkan sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua masih melaksanakan operasi bersama Polri terkait pembebasan pilar susi air Kapten Philips McMartin yang disandera oleh kelompok teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun demikian, kata dia, operasi penegak hukum tersebut mengutamakan keselamatan sandera. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan media gathering Puspen TNI di markas PMPP TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 15 Maret 2023. Seperti Bapak Panglima sampaikan bahwa kalau kita mau, satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu, kata Kisdayanto. Namun kita, karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita pemerintah daerah bernegosiasi dulu agar sandera ini selamat tanpa ada cedera apapun, sambung dia. Negosiasi tersebut, kata dia, merupakan permintaan dari perintah Selandia Baru. Duta Besar Selandia Baru, kata dia, juga telah menghadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan menawarkan bantuan. Namun demikian, lanjut dia, Yudo mengatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan tersebut. Proses negosiasi tersebut, kata dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, kata dia, diperlukan kesabaran semua pihak, karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang harus diselamatkan meskipun hanya satu orang. Dengan demikian, kata dia, TNI tidak bisa asal-asalan dalam menindak KST. Memang KST ini memang sudah sangat meresahkan dan mereka tidak peduli pada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa? Masyarakat dan anak-anak menjadi korban. Jadi tameng hidup buat mereka, kata dia. Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah untuk segera mengeksekusi kita akan laksanakan, sambung dia. Panglima TNI Marsikal Laksamana TNI Yudo Margono menolak tawaran bantuan pemerintah Selandia Baru untuk selamatkan pilar susi air Philips McMartin yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Menurutnya, TNI bersama Polri masih mampu untuk menangani penyelamatan pilar susi air tersebut. Hasilnya, pemerintah Selandia Baru pun mempercayakan kepada aparat Indonesia. Dia tetap nyerahin kepada kita, percayakan pada kita. Dia menawarkan bantuan tapi saya masih mampu menyelesaikannya, ujar Panglima TNI saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 8 Maret 2023.
Yudo menuturkan bahwa pemerintah Selandia Baru menawarkan bantuan lantaran khawatir warga negaranya yang disandera terjadi celaka. Mereka masih berharap warganya bisa selamat dengan hidup. Dia berharap tapi supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya, supaya tidak dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap mereka pilot ini selamat, jelas Yudo. Lebih lanjut, Yudo menambahkan bahwa pihaknya pun telah menjelaskan proses penyelamatan pilot Susi Air kepada pihak pemerintah Selandia Baru. Tentunya apa yang ditawarkan sama ya tadi diplomasi dan apa saja tadi itu. Saya kira itu juga kemarin menghadap saya, dan saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan pencarian itu, ungkapnya.